الدين إياك نعبد وإياك نستعين sampai perkataan tangannya Imam Abdullah tangannya Imam Khalil bin Ahmad. Khalil bin Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi fi ulumihi fi ad-darain amin. Mas'alatun dzakara fi iqdil yawaqitil jawhariyah an Syekh Fadl bin Abdullah At-Tarimi annahu qala sa'altu Syekh Muhammad bin Abi Bakar Ba'abbad Muhammad bin Abi Bakr Ba'abbad halil ilmu awsa'u minal jahl awil jahlu awsa'u minal ilm. Faqala radhiyallahu anhu amma ala mutaharri fal ilmu awsa'u minal jahl wa amma ala mutajarri fal jahlu awsa'u minal ilm. Intaha. Tanbihun. Qala Syekhul Imam Abdullah ibn Alwi al-Haddad fi risalatil muawana wa'lam anna man abadallaha bighairi ilmin kana ad-darurul 'aidu alayhi bisababi ibadatihi akthara minan nafi al-hasili lahu biha. Wa kam min 'abidin qad at'aba nafsahu fil ibadati wa huwa ma'a dhalika musirrun 'ala al-ma'siyatin yara annaha ta'atun aw annaha ghairu ma'siyatin. Wa qad haka Syekhul 'Arif billah Muhammad ibn Arabi fi babil wasaya min al-futuhat an rajulin min ahli al-maghribi annahu kana kathir al-ijtihadi fil ibadat wa annahu ishtara atanan wa lam yastamilha fi syai'in fasalahu insanun an sababi imsakiha faqala ma umsikuha illa li uhassina biha farji fakana la ya'lamu tahrim al-idyan al-bahaim falamma arafahu bi tahrimihi baka bukaan syadidan. Intahat al-hikayatu bima'na faman la yata'allamu al-ilma la yata'atta lahu ihkamul ibadati wal qiyamu bihuquqiha walau anna rajulan abadallaha subhanahu wa ta'ala ibadata malaikati samawati bighairi ilmin kana minal khasirin. Fa'ala al-insan ay yushammira fi talabil ilm wa yajtanibal kasala wal malal wa illa fahuwa fi khatrid dalal fa inal jahla min akbahil hisal. Wa qala sayyidina al-imam Ali bin Muhammad al-Habishi nafa'allahu bihi tanakuru waqti awrathal huzna wal hamma wa kaifa wa ahlul waqti qad ahmalu ilma ajibtu liman bil jahli yarda wa rabbuh hatta lahum min faidi ifdali fahma. Al-faslu tsani fima warada min al-ahadits an-nabawi fi fadli al-ilmi wa ahlihi wal hatta ala talabihi. I'lam anna din al-islamiyya qa'imun ala asasil ilm wal ma'rifah. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna ad-din al-islamiyya qa'imun ala asasil ilmi wal ma'rifah. Wala yanbaghi lil muslimi an yakuna ba'idan an nuril ilmi bal la budda an yaktabisa min al-miratin nabawi fa innal ulama'a warathatul anbiya wa nawwabu rusul alaihi assalam. Wa an Mu'ayyah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ubidallahu bi syai'in afdala min al-fiqhi fid din. Wa qala alaihi salatullahi wa salamuhu faqihun wahidun
asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abid. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ila jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna'u wa innal alima la yastaghfiru lahum man fis samawati wa man fil ardi hatta hitanu fil ma wa fadlul alim 'alal abid ka fadlil qamar 'ala sairil kawakib wa innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaron wala dirhaman wa innama warathu al ilma faman akhadahu akhada bihaddin wafirin wa qad ikhtulifa fi ma'na wad'il malaikah ajnihataha li talibil ilmi fakila wa kinayatun anit tawaddu'i lahu wal khusyu' wa qila al kaffu anit tiran in nuzuli indahu wal hudur ma'ahu wa qila at tawqir wa ta'zim lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Sallallahu alaihi wa sallam. Masalatun taqara fi al-jali waqid al-jauhariyah. Al-Syekh Fadl bin Abdullah Al-Karimi Al-Hufal. Kemarin kita sama-sama udah baca sampai makalahnya apa yang dikatakan oleh Imam Khalil bin Ahmad, bahwasanya manusia itu ada 4 macam ada 4 macam golongan orang ya. Yang pertama, kita ulang kembali ya. Yang pertama, orang yang tahu dan dia sadar bahwasanya dirinya itu tahu. Orang yang pertama ini adalah sosok orang yang alim, yang tahu ilmu, yang ngamalin ilmunya. Yang ngamalin ilmunya. Maka kita diperintah buat ngikutin orang kayak gini. Bukan cuman pinter ngomong. Banyak orang pinter ngomong, pinter teori. Bla 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 bla, asal ngomong pinter jago. Actionnya nggak jago. Ngomong pinter. Banyak itu. Itu kalau ngomong ilmu dari A sampai Z bisa. Bisa. Yang kayak gini nggak boleh diikutin. Karena orang ini bukan orang alim. Kalau orang alim, ya orang alim yang sadar dirinya tahu, dirinya alim. Nah, orang yang tahu ilmu, yang ngamalin ilmunya itu orang alim. Yang kedua orang yang tahu. Orang yang tahu, tapi dia nggak tahu kalau dirinya tahu. Ini adalah orang alim yang ghafil, orang alim yang lalai, orang alim yang lagi lalai, lagi nyasar. Kalau ketemu sama orang kayak gini, kata Imam Khalil bin Ahmad, ingetin. Tahu ilmu tapi nggak ngamalin, ghaflah, lagi lalai. Ingetin orang semacam ini. Ya. Yang ketiga, ada orang yang dirinya nggak tahu, nggak berilmu, dan dia sadar dirinya nggak berilmu. Karena dia sadar dirinya nggak berilmu, maka orang semacam ini dikatakan orang yang nggak berilmu, yang sedang berusaha mencari ilmu, yang kepengen banget duduk di pengajian cari ilmu, datang ke madrasah cari ilmu, datang ke rumah ulama pengen cari ilmu. Kalau ketemu sama orang yang model kayak gini, ya, fastar syiduk, ya, fa'ar syiduk, maka bimbing orang kayak gini, dibimbing. Jangan jadi orang yang keempat.
Orang yang nggak berilmu dan dia nggak sadar kalau dirinya nggak berilmu. Karena dia nggak sadar dirinya nggak berilmu, maka dikatakan orang ini adalah orang jahil. Dikasih tahu nggak terima, dikasih tahu cuma iya doang, tapi nggak dipakai. Ini orang jahil. Maka kalau ketemu semacam orang kayak gini, kata Imam Khalil bin Ahmad, farfudu, tinggalin, jauhin, tolak bergaul sama orang kayak gini. Karena kejahilan tuh nular. Jahil nular, brengsek nular. Paham nggak? Dan Rasulullah menjelas ya, janas. Orang bakal serupa dengan teman duduknya. Teman duduknya kang minyak wangi bakal tularan wangi. Teman duduknya orang baik, tularan baik, ikutan baik. Orang teman duduknya orang brengsek, ikutan brengsek lama-lama. Ya pasti. Dan nggak ada faedahnya. Nggak ada faedahnya. Ya sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, beliau ngasih nasihat ujangan kita. Janibu mautakum min madafinihim ya Rasul. Ente punya keluarga ada yang meninggal, asal bisa kalau mau dikuburin jangan sampai bertetangga ya dengan ahli kubur yang kita tahu fasiknya. Kita tahu dulu ada orang fasik meninggal dikubur di sini. Jangan sampai kita punya keluarga ditanam di sampingnya dia itu. Kenapa? Fa inna jarus saleh yang fauka fid dunya kama yang fauka fil akhirah. Karena sesungguhnya bertetangga, berkawan, bersebelahan, bersahabat dengan orang yang saleh, si orang yang saleh bisa mendatangkan kemanfaatan buat kamu di akhirat sebagaimana bisa mendatangkan manfaat kepada kamu semasa di dunia. Makanya khawatir nanti keluarga kita yang soleh ditanam di samping orang yang fajir, keganggu dengan berisik azab tetangga yang di sampingnya itu. Sampingnya lagi diazab, panasnya itu nyampe ke samping, berisiknya sampai. Rumah itu di sini samping ada drummer main drum, kedengaran mas. Risik itu baru suara drum, ini suara azab ini. Bayangin. Teman kurang soleh, jangan ada orang kurang soleh jangan dijadiin teman, say hello aja. Ya. Apalagi zaman sekarang gua udah jahil sok tahu lagi. Belajar enggak, ngaji enggak, ngomong ilmu. Ngaji enggak, ngomongin ilmu. Nasihatin orang lagi. Nasihatin dulu diri kamu. Gak usah nasihatin orang. Gak usah bertingkah so alim. Gak usah bertingkah kamu itu seakan-akan punya ilmu. Kamu gak tahu apa-apa soal ilmu. Karena kalau ilmu nanti dikaji-kaji, kamu bakal sadar ternyata ilmu itu luas betul. Sampai bikin mumet. Ya, kemarin ente nanya sama Ana soal transaksi pakai OVO, pakai gitu ya. Pakai OVO, pakai apa ya? Terus setelah anak baca-baca ternyata anak perlu pikirin cukup lumayan itu. Pertanyaan itu anak-anak apa jadi membuat diri anak ini butuh waktu konsen buat membahas ini semua karena ada beberapa akad di dalamnya yang perlu kita bahas. Ilmu ini luas. Ilmu lu. Kalau cuman ngomong aneh tahu, aneh begitu. Tengil lagi sok wali. Hah? Jahil sok wali, gila namanya. Nah. Ya. Orang arif billah, orang yang arif billah, orang yang ahli makrifat sama Allah Ta'ala semua rata-rata orang arif. Gak ada yang gak alim. Dia bisa arif billah, dia bisa sampai ke makrifatan sama Allah Ta'ala karena banyak ilmu yang dia tahu yang bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang batil, yang gak sah, yang gak sahih. Orang tanda ciri di hatinya ada nur iman, dia bakal khawatir melakukan sesuatu yang dia gak paham ilmunya.
Ya karena anak nggak pernah urusan sama opo-opoan, anak nggak paham, anak jadi nggak pernah berurusan sama tuh opo. Karena ente datang ke pertanyaan, akhirnya ente pikirin. Dan anak anggap, Masya Allah, Muhammad yang mendatangkan pertanyaan itu punya iman, karena takut. Orang yang takut mendapati kesalahan di dalam hubungannya dia sama Allah Ta'ala, tandanya Allah Ta'ala masih menjadi hal yang paling prioritas di dalam dirinya. Hubungan sama Allah menjadi hal yang paling prioritas di dalam dirinya. Tapi orang yang dablek, orang yang ngedablek, ini tanda Allah Ta'ala yang nggak jadi hal prioritas dalam hidupnya. Ini yang bahaya. Banyak. Ente makin tambah zaman, makin banyak nemuin orang. Datang bulan Ramadan nggak puasa, sok wali lagi. Ngomong bab Allah lagi, ente nggak tahu Allah ente. Nah ketemu sama anak tak jeblakin begitu lah. Ente nggak ngerti apa-apa soal Allah. Kalau ente tahu soal Allah Ta'ala, ente bakal puasa, bakal jalanin Ramadan. Kalau ente tahu soal Allah Ta'ala, ente bakal jaga sholat ente 5 waktu. Kalau ente memprioritaskan hubungan ente sama Allah Ta'ala, ente bakal cari ilmu sebanyak-banyaknya. Ente dari sini ke satu tempat, ente mau menuju mana ente? Ceritanya ente mau kemana ceritanya? Mau ke Pondok Indah? Apa ke Taman Anggrek? Apa kemana? Apa ke Anyar? Ente aja nggak mau sampai nyasar itu di dalam berjalannya itu. Biar sampai di tujuan itu dengan cepat, selamat, nyaman, aman. Itu urusan ente pergi dari rumah ke satu tempat itu. Kenapa ente pengen perfect? Perjalanan ente nggak pakai nyasar, pokoknya sampai di tempat aman, enak, udah semua rapi. Karena kan titik perjalanan itu, titiknya itu yang jadi pusat perhatian ya. Ente jadikan perjalanan itu prioritas dalam diri ente, dalam hidup ente. Begitu juga orang yang menganggap hubungan sama Allah Ta'ala, hamba Allah menganggap hubungan dia sama Allah Ta'ala hal prioritas. Dia bakal cari tahu, jangan sampai anak kesandung, jangan sampai anak begini, jangan sampai anak begitu. Tapi Allah udah siapin. Kalau di dunia kita nyasar ada Google Map, kalau belum ada Google Map kita tanya orang, Allah udah siapin. Bagi orang yang berusaha jalan sama Allah Ta'ala, nggak kesandung, nggak pakai nyasar, nggak pakai keserimpet, ya nggak? Pas dia nyasar, pas keserimpet, Allah udah siapin wasilahnya. Kompasnya ada. Apa itu kompasnya? Taubat sama Allah Ta'ala. Dikasih wasilah sama Allah, nih tobat, minta ampun lewat sini. Itu lanjutin lagi perjalanan itu. Makanya dikatakan oleh Al-Habib Muhammad bin Zain bin Smith, Qutb, Imamul Qutb, beliau mengatakan di dalam kitab Makhtutotnya yang dinukil oleh Al-Imam Segaf bin Umar As-Segaf As-Sofi, beliau mengatakan wali Allah kalau beliau melakukan kemaksiatan, andai kan terjatuh ke dalam lubang kemaksiatan, bukan lembah, lubang kemaksiatan. Karena maksiatnya wali itu ukurannya nggak sama kita. Kalau kita melakukan kalau kita mesti melakukan dulu baru dikatakan maksiat. Kalau aulia enggak, baru terbesit dalam hatinya ada rencana maksiat, itu udah jatuh maksiat buat beliau. Dan sebelum terjadi kemaksiatan itu, sebelum dilakukan kemaksiatan itu, wali Allah ini dikasih kespesialan sama Allah Ta'ala karena hubungan dia sama Allah Ta'ala dijadikan prioritas. Karena wali Allah memprioritaskan hubungannya sama Allah Ta'ala, ya, dikasih kespesialan, barokah hubungan tersebut, barokah memprioritaskan hubungan tersebut dengan apa? Dengan cepatnya beliau itu ingat, sadar, dan taubat sama Allah Ta'ala. Sampai dikatakan wali kalau udah terjadi kayak begitu, tingkat ketakwaan sebelumnya sama setelah maksiat, tinggian setelah maksiat. Jadi seakan-akan itu maksiatnya para wali itu menjadi wasilah untuk naik tingkatan takwanya. Naik tingkatan takwanya aulia lewat maksiat ini. Tapi nggak diamalin. Belum terjerumus ke dalam sisi amal. Paham nggak? Sampai-sampai dikatakan hatta syaitan yandam. Sampai-sampai syaitan ini nyesel ngegoda si wali ini. Karena
belum melakukan, belum terjadi kemaksiatannya, baru terpintas di dalam hatinya, dia udah taubat, cepet banget taubatnya. Dan ternyata yang syaitan dapatin wali itu setelah taubat, nilai tingkatan takwanya, makom takwanya lebih tinggi daripada sebelumnya. Nah kalau kita apa? Banyak kan dari kita ini cuma sok-sokan. Biar dilihat, dilihat hebat, dilihat sakti, dilihat wali sama orang-orang sekitar. Ada yang belaga gila biar dimaklumin aja sama orang sekitar. Ini edan lagi nih. Enggak. Tuh edan kalau bahasa Jawa ini. Nggak bisa. Makanya ente belajar. Kalau ente belajar ente tahu. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis kita fikih khairan yufaqihu fiddin. Allah kalau mau menjadikan hambanya orang baik, Allah pahamin dalam agama. Allah bakal kasih dia pemahaman di dalam agamanya Allah Ta'ala. Faham. Bukan alim. Karena orang banyak, orang pintar cuma pintar bacot doang. Karena selalu ulang-ulang kalimat kayak gini biar ente orang ingat. Karena memang penyakit orang akhir zaman pintar ngebacot. Kalau ente selidikin suatu saat ente bakal dapetin kesalahan. Fatal lagi kesalahan. Ngomong Allah puasa enggak. Ngomong Allah minum khamr. Apa ini? Lain hal wali Allah. Ada wali minum khamr. Lihat dulu ilmunya, coba sampai mana. Ilmunya ternyata bualang banget itu ilmu. Ya, ilmu syariatnya khatam. Selesai ilmu syariatnya faham. Kita lihat juga track of recordnya. Wan Sehan gak pinter, gak contoh Wan Sehan wali Majdud. Wan Sehan gilanya gak kayak ente. Dadakan baru-baru ini. Wan Sehan dari kecil. Orang yang model kayak begitu dari lahir udah punya kelebihan begitu dari Allah Ta'ala. Wujudnya orang-orang kayak begitu, wali-wali kayak begitu buat nguji sitiknya, ikhlasnya hati-hati orang, hamba-hambanya Allah yang ada di sekitarnya. Biar ngerti ente. Kalau model kayak ente sih depan aneh, umur 30, 40 baru gila, baru belagak kayak begitu dan bilang gila ente. Itu bukan Majdud, gila ente. Paham gak? Gak ada wali begitu. Temuin ini amanah. Ada yang ngaku wali biar dia tahu ana lebih wali dari dia. Sampai di mana ilmunya? Kalau mau jadi sekedar anak jalanan, jadi anak jalanan nggak apa-apa. Jangan so wali. Ente mau jadi apa aja, terserah ente, diri ente. Jangan sok jadi wali. Kata Faqihul Muqaddam, orang yang bukan wali ngaku wali matinya suul khatimah. Hati-hati. Bukan wali ngaku wali, mati suul khatimah. Hati-hati. Makanya ngaji. Kalau ngaji tahu batasan-batasan agama. Dulu ada di zaman tahun 70-an itu ada namanya Ami Alwi King. Ami Alwi Al-Attas. Keluarganya Habib Zidan. Pakai jubah, ke imam rapi kalau ceramah. Di dalam jubahnya itu ada khamr itu. Minum. Orang sultan datang. Antum wali katanya. Antum orang alim, antum minum khamr. Wah, alim, Ami Alwi King. 20 tahun di Urbatari, di Tarif, di Hadramut. Ngaji sama abahnya Habib Salim Syatiri, sama Habib Abdullah bin Omar Syatiri. Didatengin. Apa kata Ami Alwi? Ya, ana minum khamr. Kata ente. Yang ente nggak tahu khamr itu ana apa kan? Biar anak kasih tahu. Suruh dekat sama Ami Alwi. Pas ngedekat disuruh lihat mulutnya. Ternyata dalam mulutnya ada lautan. Ini khamr ana beli, ana buang ke laut. Biar orang-orang hamba Allah ini nggak susah nyari khamr. Ente minum khamr coba. Anda pengen tahu sampai mana sih? Mangap. Laut kagak ada, jigong yang ada. Paham ente? Kaki gigi lo yang banyak ente. Nah,
Sikat gigi lu yang rajin. Bangun tidur mulut mending bawa bacin. Bawa tai kuda. Bukan bawa naga, bawa tai kuda. Paham enggak? Asal sholat subuh azannya jam 8 jam 9 pagi. Ngomongin kesiangan. Lo risik nggak dipatok ayam lagi, garot anjing namanya. Lo ente. Iya, orang kesiangan bangun jam 6 risik dipatok ayam, jam 7 patok ayam orang. Nah, jam 9, jam 10 baru bangun garot anjing namanya. Ngaku wali lagi. Hah? Helap mah helap aja. Helap mah helap. Apa itu? Allahu Akbar. Makanya di akhir zaman ini Allah Ta'ala nutup keramatnya para wali. Biar ente tahu aja ya. Di akhir zaman nih, wali keramatnya Allah tutup. Karena Allah tahu hambanya di akhir zaman suka nyari guru yang keramat. Kalau nggak keramat nggak jadi guru. Kan? Suka nyari guru yang keramat tuh. Mana Tamsa? Aduh, baru ada mengingat. Tahu aja ya. Sulit aki-aki emang. Dari guru jangan yang keramat, dari guru yang alim, yang soleh di akhir zaman. Karena khawatir nanti ngelihat penampilan Dajjal dikata wali, dikata Tuhan nanti. Karena sakti betul itu Dajjal. Sekelas sahabat aja kata Nabi, Umar andai kan itu Dajjal ente nggak mampu bunuh dia. Sekelas Sayyidina Umar bin Khattab. Magomnya bukan magom wali yang sekarang, magom sahabat ini. Ya, kalau ente mau tahu ente suka dengarkan Al-Imam Al-Qutub, wali kutub. Ente tahu salah satu faedah wali kutub itu apa? Dapat makom kutub itu faedahnya apa? Bisa ngelihat, bisa tahu kadar makomnya sahabat, bisa ngintip kadar makomnya sahabat. Kalau belum kutub, belum tahu, belum bisa ngintip kadar makomnya sahabat. Sekelas sahabat nggak bisa bunuh Dajjal. Ente siapa? Cari wali yang keramat, cari guru yang keramat, yang sakti. Besok lihat Dajjal diguruhin, dituhanin, sembah. Karena bisa ngamalin apa yang nggak diamalin wali. Dajjal ini Allah kasih kemampuan buat nguji manusia, dikasih kemampuan Tuhan dia. Jadi orang mati bisa pergi dari Arab ke Papua misalnya, sekejap mata pindah tempat sampai dikatakan nggak ada muka bumi ini yang besok nggak dilewatin sama Dajjal, semua didatengin sama Dajjal. Nanti ente khawatir kalau ente cari guru hobinya yang keramat, yang wali, besok ente nggak selamat dari fitnahnya Dajjal. Jadi dengerin omongan ya, kalau besok ada orang belaka-belaka wali, soleh kagak, alim kagak, udah telepon siapa? Telepon anak? Bukan, rogol. Nggak usah repot ngurus orang kayak begitu. Telepon rumah sakit, angkut. Sian hidupnya nggak ada seninya, hidupnya nggak menarik. Berangkatin, kita pondokin. 2 bulan mondok di situ, pulang lempeng. Daripada gue dilaporin lagi sama orang kampung gue, gue di masjid, ya kan? Sholat bener, puasa bener, gak ngaco-ngaco. Nah, orang nggak paham ya kayak gitu. Makanya di sini disebutkan Zakara fi Iqdil Yawaqit Al-Jauhariyah. Disebutkan di dalam kitab Iqdil Yawaqit Al-Jauhariyah, ani Syekh Fadl bin Abdullah At-Tarimi. Annahu qala, jadi Syekh Fadl bin Abdullah At-Tarimi beliau berkata, siapa yang takut? Nah, kenyang banget kayaknya. Bagi-bagi ente makan. Bagi tahake doang. Nikmat yang kau dustakan. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Nikmat yang kau dustakan itu. Hah? Sa'altu Syekh Muhammad bin Abi Bakar Ba'abbad, Syekh Abdullah Fadl, Syekh Fadl bin Abdullah Tarimi Fadl ya.
Beliau bilang, saya pernah nanya ke Syekh Muhammad bin Abu Bakar Mu'abbad, ya Syekh, halil ilmu awsa'u minal jahli awil jahlu awsa'u minal ilm. Saya kira-kira mana yang lebih luas? Kejahilan, ilmu lebih luas daripada kejahilan, apa kejahilan, kebodohan yang lebih luas daripada ilmu? Dijawab sama Syekh Muhammad Mu'abbad, amma alal mutaharrif al ilmu awsa'u minal jahli. Oh, tergantung. Kalau buat orang yang hati-hati, orang yang hati-hati, yang memiliki kehati-hatian yang besar dalam hatinya, otomatis ilmu itu dia bisa pahamin lebih luas keberadaannya daripada kebodohan. Orang hati-hati, ya Allah mau begini, boleh nggak ya? Ya Allah, ini hukum OVO gimana nih? Ini kalau orang hati-hati namanya. Kalau hati-hati pasti menjadikan dirinya itu pada hakikatnya membawa pemahamannya, mindsetnya kepada apa? Kepada satu pemahaman bahwasanya ilmu itu lebih luas daripada kebodohan. Andaikan dia anggap kebodohan lebih luas dari ilmu, dia terabas. Dia cuma tahu ilmu itu rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Ihsan aja banyak yang nggak tahu. Wes pokoknya sholat, zakat, puasa, haji selesai. Amanah hitin Allah selesai. Orang jahil kayak gitu. Tapi kalau orang punya kehati-hatian yang besar, pasti dia akan dibawa kepada satu statement bahwasanya ilmu lebih luas daripada kebodohan. Makanya nggak bakalan orang tersebut berani bertindak sebelum dia tahu ilmunya. Makanya Allah Ta'ala katakan dalam Quran, Allah Ta'ala bilang dalam Quran, Allah Ta'ala katakan dalam Quran, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Kamu itu jangan pernah berhenti dari sesuatu hal yang kamu nggak tahu ilmunya. Dalam artian lo jangan ngamalin hal yang lo nggak tahu ilmunya. Sebelum lo jalanin, lo cari tahu dulu ilmunya. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basar, dan penglihatan, wal fuad, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Semuanya akan diminta pertanggungjawabannya sama Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Isra ayat 36. Orang kalau hati-hati begitu nggak tahu nih hukumnya kayak begini gimana ya? Anu mau kerja nih, bangun perumahan. Kira-kira nih kalau Anda bangun perumahan ada zakatnya nggak ya? Kalau ada zakatnya berapa ya? Orang kalau hati-hati pasti mikir kayak begitu. Anda mau buka warung nih, kira-kira warung Anda kalau Anda buka warung buat dagangan nih, buka warkop, buka ini ada zakatnya nggak ya? Orang kalau hati-hati itu pasti kayak gitu. Takut melakukan sesuatu hal yang dia nggak tahu ilmunya. Makanya kata Syekh Muhammad Mu'abbad, oh tergantung. Kalau orangnya berhati-hati, maka ilmu lebih luas daripada kebodohan. Ilmu itu lebih luas daripada kebodohan. Wa amma 'alal mutajarri, tapi kalau sama orang yang berani, yang selonong boy, fal jahlu awsa'u minal ilm. Orang yang berani, orang yang sembarangan, yang ngaji kayak gini dianggap cukup. Selonong boy. Maka kejahilan lebih luas daripada ilmu menurut orang kayak gitu. Bayangin. Makanya kata Rasulullah SAW, ajraukum alal futya ajraukum alan nar. Orang yang paling berani ngomongin ilmu di antara kalian, kata Rasulullah, paling berani berfatwa. Maksud paling berani berfatwa di sini dalam artian dia nggak tahu ilmunya, berani-beranian ngomongin ilmu. Itu tanda orang di antara kalian yang paling berani nyodorin diri ke neraka, kata Rasulullah.
Qala ba'dhum, dan sebagian ulama mengatakan ajsarun nas 'alal futya aqalluhum ilman. Orang yang paling cepat berfatwa ini adalah menunjukkan bahwasanya orang tersebut dikit ilmunya. Dan Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya yang lain, man afta bi ghairi ilmin, barang siapa yang berfatwa dengan tanpa dasar ilmu. Berfatwa di sini bukan fatwa MUI itu. Ente sok ngomong soal Allah, ente nggak tahu Allah. Ente ngomong bab ma'rifat, ente nggak tahu ma'rifat. Fatwa ada. Ente tengil-tengil soalan ilmu yang ente nggak tahu ilmunya apa. Apa kata Rasulullah? Buat orang-orang kayak begini. La'anathu malaikatus sama wal ard. Maka malaikatnya Allah yang ada di bumi dan yang ada di langit akan melaknati dia semuanya. Itu kata Rasulullah. Makanya hati-hati. Hati-hati. Kalau tahu ilmu ngomong ilmu. Gak tahu ilmu diam, belajar. Tugasnya orang yang gak tahu ilmu belajar. Tugasnya orang yang berilmu ngajar. Ngamal ngajar. Shadaqa Rasulullah. Makanya alangkah betulnya apa yang dibilang oleh Rasulullah SAW. Man katsura kalamuhu katsura khata'uhu. Orang banyak ngomongnya banyak salahnya pasti. Banyak salahnya. Banyak. Makanya kata Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad Syaikhul Ratib di dalam kitab Risalah Muawanah, beliau mengatakan wa'lam anna man abadallaha bighairi ilmin kana ad-dararu al-a'idu alaihi bisababi ibadatihi aktsara minan naf'i al-hasili lahu biha. Orang, kata Habib Abdullah Haddad, yang menyembah Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kekosongan ilmu. Dengan kekosongan ilmu, enggak pakai ilmu, kata Habib Abdullah Haddad, nyembah Allah, beribadah sama Allah enggak pakai ilmu. Kana ad-dararu al-a'idu. Maka sungguh kemudaratan yang akan kembali, yang akan dia dapati dari hasil sabab ibadahnya itu akan lebih banyak daripada manfaatnya. Kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Wa kam min 'abidin qad at'aba nafsahu fil ibadati wa huwa ma'a dzalika musirun 'ala maksiatin. Berapa banyak orang bersembah diri, menghamba, beribadah sama Allah Ta'ala, membuat dirinya capek menghamba sama Allah, memecut dirinya, mendidik dirinya, capek, lelah letih beribadah sama Allah Ta'ala. Tapi tanpa dia sadari, wa huwa ma'adzalika, di samping itu dia gak sadarin, tetap kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, musirun, gak berhenti-berhentinya dia itu terus melakukan apa? Ala maksiatin, melakukan kemaksiatan, dia gak tahu. Yaro annaha ta'atun au annaha ghairu maksiatin. Berapa banyak orang yang menilai, oh ini perbuatan ketaatan, padahal itu maksiat. Berapa banyak orang yang memandang kemaksiatan ketaatan karena nggak tahu ilmu. Aku mau bagaimana aja, yang penting orang begini begitu sama gua. Itu ente. Berapa banyak ente, seberapa sering ente masih melihat ketaatan yang pada hakikatnya itu adalah kemaksiatan. Kemaksiatan yang ente tuduh taat, ketaatan yang ente tuduh kemaksiatan. Hancur. Kemaksiatan yang ente tuduh ketaatan, kemaksiatan yang ente sangka ini bukan maksiat. Banyak yang kayak gitu. Seperti contoh apa yang diceritakan oleh Syekh Al-Arif Billah Muhammad Ibn Arabi fi Babil Wasaya Minal Futuhat. Diceritakan di dalam kitab Imam Ibn Arabi. Dulu ada orang, an rajulin min ahlil maghrib,
Dulu ada orang dari negeri Maghrib. Annahu kana katsiral ijtihad fil ibadah. Orangnya ahli ibadah. Top ibadah hidupnya, nggak pernah ngapa-ngapain. Hidupnya cuma ibadah tok, sholat, puasa, dah kayak gitu tok, ibadah tok. Sampai nggak zuat, sampai nggak nikah. Karena dia terlalu sibuk dalam ibadah. Wa annahu ishtara atanan. Walam yasta'milha fi syai'in. Nah, ahli ibadah ini beli seekor kambing perempuan yang nggak pernah dipakai buat apa-apa, nggak dipakai ngembala, nggak diternakin, nggak diapa-apain alhasil. Fasa'alahu insanun an sababi imsakiha. Ternyata ada satu ketika ada orang datang nanya sama dia. Ya Syekh, karena dia ahli ibadah panggil Syekh. Ya Syekh, ente beli ini kambing buat apa? Ente nggak gunakan buat apa-apa, ente nggak gembala, ente nggak ternak, ente diemin, ente iket, aja di situ ente kasih makan. Tujuannya apaan sih? Dijawab, faqala ma umsikuha illa li uhassina biha farji. Biar ente tahu ya, nyana beli ini kambing, nggak lain nggak bukan, kata dia. Tujuannya cuma satu, buat menjaga kemaluan anak. Paham nggak maksudnya? Buat jaga kemaluan. Jadi begitu dia syahwat, nafsunya naik, hasrat berhubungan itunya naik tinggi, disetubuhin tuh kambing. Kenapa? Kok bisa disetubuhin tuh kambing? Karena dia takut zina sama perempuan. Fakana la ya'lamu tahrima ityanil bahaim. Dan orang tersebut nggak tahu hukum haramnya menyetubuhi binatang. Yang dia tahu cuma nama perempuan doang sama manusia baru haram. Dia nggak tahu kalau binatang haram juga. Kan bahlul. Falama arrafahu bitahrimihi baka bukaan syadidan. Kaget ini orang waktu dengar jawabannya kayak begitu. Akhirnya dikasih tahu. Ya Allah, ane kira ente orang alim. Ane kira dengan modelan ente yang kayak gini, ente wali. Ternyata ente orang jahil. Ente nggak tahu apa-apa. Ente tahu nggak nih hukumnya nyetubuhin binatang apaan? Sama kayak ente zina sama perempuan, nangis jadi-jadinya nih orang. Ibadah tiap malam 1000 rakaat kagak pernah kurang. Hancur dengan urusan kayak begitu toh karena bodoh. Karena apa? Bodoh. Nggak lain nggak bukan. Intahatil hikayah itu bimakna. Cerita ini usai sampai di sini. Makanya dikatakan faman la yata'allamul ilma la yata'atta lahu ihkamul ibadah wal qiyamu bi huquqiha. Orang yang nggak belajar ilmu maka dia nggak bakal pernah dia bisa mendatangkan mendatangkan ibadah sesuai dengan hukum-hukumnya, sesuai dengan hak-haknya. Nggak bakal pernah bisa dia. Walau anna rajulan abadallah subhanahu wa ta'ala ibadata malaikati samawat. Seandainya ada orang yang beribadah sama Allah Ta'ala dengan ibadahnya malaikat. Orang beribadah dengan ibadahnya malaikat, seperti malaikat beribadah sama Allah Ta'ala, malaikat yang ada di langit. Tapi dengan tanpa ilmu, dengan kekosongan ilmu, karena minul khasirin, maka sungguh tetap orang tersebut digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang khasirin, merugi. Fa'alal insan an yushammira fi talabil ilm. Maka hendaknya atas setiap manusia, atas setiap insan, hendaknya dia bersungguh-sungguh menggunakan waktunya untuk menuntut ilmu. Wa yajtanibal kasala wal malala. Dan hendaknya dia juga bersungguh-sungguh di dalam memerangi kemalasan. Memerangi kemalasan dan kebosanan, kepenatan di dalam menuntut ilmu. Wa ila fa huwa fi khatri dhalal. Kalau enggak, dia senantiasa akan berada di dalam apa? Bahayanya kesesatan, ancaman kesesatan. Fa innal jahla min akbahil khisal. Karena sesungguhnya ketahuilah, kebodohan itu adalah dari seburuk-buruknya perangai. Dari seburuk-buruknya, serendah-rendahnya perangai.
Qala Sayyiduna Imam Ali bin Abi Muhammad Al-Habsyi, nafa'allahu bih, telah berkata Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sahibul Maulid Simtud Durar, tanakkur waqti auratal husna wal hamma. Perubahan di zamanku mewariskan kegundah gulanaan, mewariskan kesulitan. Wa kaifa ahlul waqti qad ahmalul ilma. Dan bagaimana mungkin kok bisa penduduk zaman, penghuni waktu, penghuni zaman ini bisa mengabaikan ilmunya Allah Ta'ala. Padahal waktu ini, waktu yang terus berjalan ini senantiasa membuahkan apa? Membuahkan kesengsaraan. Kok dia bisa hidup di dalam kesengsaraan dengan jauh daripada ilmunya Allah Ta'ala? Ajibtu liman bil jahli yarda. Aku heran sama orang-orang yang dengan kebodohan mereka ridho. Aku heran dengan orang-orang yang ridho dengan kebodohannya, kata Habib Ali Habsyi. Heran. Ini Habib Ali Habsyi, Sahibul Maulid Simtud Durar yang ngomong. Yang diisyaratkan beliau dengan Nabi SAW itu seperti jari telunjuk dan jari tengah. Dekat banget. Beliau itu nggak ngarang maulid. Simtud Durar bukan karangan beliau. Akan tetapi beliau langsung nukil dari kata-katanya Nabi. Ente sampai mana makomnya? Coba kita pikir, diri kita makomnya sama Habib Ali Habsyi ini seberapa? Kok berani tengil-tengilan hidup? Kok berani sok-sokan hidup? Ini Habib Ali Habsyi yang bilang, bukan wali lagi, kutub. Sultannya wali. Aku heran dengan orang-orang yang ridho dengan kejahilannya. Wa rabbuhu atahalahu min fadi ibtalihi fahman. Sedangkan kalau dia mau belajar, Tuhannya senantiasa Allah Ta'ala itu nggak segan-segan akan membukakan, mengucurkan kucuran-kucuran pemahaman. Allah bakal bagi faham-fahamnya buat hamba-hambanya. Allah nggak pernah tutup, Allah nggak pernah pelit buat membagi curahan-curahan tersebut. Kita jangan jadi orang sombong. Di saat Allah membukakan pintunya, kita jauh dari Allah. Di saat Allah tutup pintunya, besok kita datang minta-minta sama Allah dibukakan pintunya. Ini ngaco namanya. Kan sih, waktu sama aja kan. Waktu kita belum sakaratul maut, roh kita belum sampai di tenggorokan. Waktu kita masih dikasih kesempatan sama Allah, kita nggak mau minta ampun. Kita nggak mau taubat sama Allah. Begitu tuh roh ada di tenggorokan, baru deh. Makanya kalau ngaji jangan sebulan sekali ya. Jadi kayak begitu. Ikhwan ini kayak gitu. Hati-hati. Jangan sampai kejebak. Jangan sampai kejebak di jebakan Batman-nya syaitan, iblis, hati-hati. Hati-hati. Kita mesti cerdik. Kalau syaitan cerdik, kita mesti lebih cerdik dari dia. Ada orang pernah ngobrol sama anak. Kita kenapa sih mabok-mabokan, katanya. Aneh mau ngalahin setan pakai cara setan. Salam, bener banget denger jawabannya. Aneh kalahin setan, perang setan dengan cara setan. Ya lu samain sama dia. Dulunya setan juga. Nggak usah sok-sok dah pokoknya ente. Setan ini nggak pernah ridho dengan solehnya kita. Syaitan nggak pernah ridho dan nggak pernah tidur itu walaupun sesaat, buat terus ngehasut kita. Karena dibutuh teman di neraka soalnya. Dan mbahnya setannya si iblis, ya, itu udah minta izin sama Allah Ta'ala. Buat gimana caranya bisa ngegodain anak cucu Adam biar bisa dijadiin kawan di neraka. Dan itu perlu ingat, Allah ngasih di ACC tuh sama Allah. Bukan gak di ACC sama Allah. Oke. Hati. Anda sih berharap nggak ada orang yang duduk di sini sampai berhasil jadi temannya setan di neraka. Jangan amin doang. Amin aja lo kencang.
yang benar. Aminnya mah nggak usah kenceng-kenceng, slow aja. Amin. Amin, amin. Mudah-mudahan apa duit banyak, amin, amin. Mudah-mudahan utangnya habis, amin, amin aja kerjaan. Gak ada yang lain. Iya bang ya. Bang Boyong. Bengong aja. Mana Jenderal Kamsar? Aneh kemarin ngeliat ada aki-aki. Kan kira Kamsar di Jawa lagi gendong-gendong anak kecil. Karena deketin bukan. Masa iya Kamsar ya. Aneh mau foto, dia pas depan mobil aneh kagak enak kan tuh foto. Ada mau kirimin maksudnya mau kasih lihat. Subhanallah. Orang-orangan. Tapi di manusia asli ya. Asli kan ya? Hah? Masya Allah. Dari zaman purba. So kalau kita ikut apa namanya? Ilmu apa namanya, perubahan alam sesuai dengan teori Darwin. Itu Pithecanthropus erectus yang nggak berhasil evolusi. Gagal. Kemampuan buat evolusinya di situ. Akhirnya udah begitu dah. Wallahu bab 1 kelar, bab 2